Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Utama, 1805-2045, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan mewawancarai salah satu komisioner KPU Kabupaten Datar dengan topik penelitian saya tentang Pilkada Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Gilang Utama. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang. Jadi Pak, maksud dan tujuan saya datang ke sini ialah ingin mengetahui atau mencari informasi tentang kesiapan KPU Kabupaten Datar dalam menghadapi Pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Jadi di sini dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengajukan 5 pertanyaan kepada Bapak. Yang mana pertanyaan poin yang pertama adalah tentang potensi penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 hampir mungkin saja terjadi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi KPU Kabupaten Tanah Datar agar capaian target partisipasi memilih dalam Pilkada 2020 dapat terpenuhi. Ya, baik, terima kasih Adinda Gilang dari UNP Padang ya. Dari UNP Padang, Pak. Ya, baik. Pertama kami sampaikan bahwasanya KPU Tanah Datar siap untuk melaksanakan Pilkada ataupun pemilihan serentak tahun 2020 ini. Semua tahapan itu sudah kita lakukan ya sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU RI. Dan karena hari ini kita melaksanakan pilkada itu di tengah pandemi COVID-19, tentu semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU dalam menjalankan setiap tahapan itu mesti dengan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Terkait dengan tingkat partisipasi yang memang dicurigai ataupun dikhawatirkan akan menurun, memang ini jadi kajian juga gitu kan, karena kita melaksanakan pilkada atau pemilihan serentak ini di tengah pandemi. Orang takut untuk datang ke TPS itu kan kekhawatiran dari sebagian orang. Namun hari ini KPU telah mengantisipasi itu, artinya KPU menjamin setiap warga negara, setiap warga Tanah Datar yang akan datang ke TPS insya Allah aman, sehat, dan tidak akan tertular COVID, karena semua tahapan di hari pemungutan suara itu nanti akan dan sudah diatur dengan menjalankan protokol kesehatan. Seperti semuanya nanti wajib pakai masker, baik itu pemilih ataupun petugas KPPS kita, dan juga petugas itu sudah kita lakukan rapid test untuk memastikan mereka sehat dan tidak tertular COVID-19. Juga untuk peralatan lainnya, mereka juga diwajibkan pakai sarung tangan, face shield, sering cuci tangan, dan juga tentu diatur jarak kedatangan serta hal lainnya berkaitan dengan protokol kesehatan. Nah, kalau untuk partisipasi masyarakat, usaha yang dilakukan oleh KPU itu adalah pertama tentu kita selalu bersosialisasi kepada seluruh masyarakat Tanah Datar dengan cara kita mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat negari selalu melakukan sosialisasi tengah masyarakat melalui forum-forum yang ada di tengah masyarakat kita, dan semuanya dilakukan dengan protokol kesehatan. Artinya dengan jumlah tidak terlalu banyak, tidak berkerumun, ada jarak di antara peserta. Itu PPK dan PPS kita senantiasa melakukan sosialisasi. Kalau KPU itu melakukan sosialisasi, pertama kita juga memetakan di mana daerah yang belum terjangkau, yang belum tersebarluaskan informasi terkait dengan pilkada, itu kita akan turun ke sana. Juga kita telah melakukan sosialisasi itu melalui radio Luhak Duo. Ya, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan juga melalui videotron kita sampaikan sosialisasi terkait dengan pemilihan serentak tahun 2020 ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika situasi penyebaran virus COVID-19 makin parah? Mudah-mudahan saja tidak, Pak. Hal ini tentu membuat pemilih makin enggan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Dengan partisipasi yang sangat rendah, lantas kemudian bagaimana dengan legitimasi politik terhadap calon yang terpilih? Ya.
kita sebenarnya ingin memastikan kepada semua warga negara ataupun pemilih bahwasanya tahapan pemungutan dan penghitungan suara di hari H 9 Desember nanti itu aman dan sehat. Artinya kalau biasanya masyarakat itu pergi ke pasar gitu kan, pergi ke tempat pengajian, mereka sudah terbiasa pakai masker, begitu juga nanti dengan di hari H kita pemungutan suara. Apalagi nanti kita di hari H pemungutan suara itu tidak lama. Kita datang ke TPS, kita masuk ke dalam, kita jaga jarak, itu paling maksimal 10 menit lah. Nah, itu kan tidak lama. Artinya, kebiasaan kita hari ini yang sudah terbiasa jaga jarak, pakai masker, mesti kita terapkan, mesti kita tularkan nanti di hari H. Nah, oleh karena itu, kami senantiasa melalui seluruh penyelenggara memastikan kepada seluruh pemilih, tidak usah takut, tidak usah ragu datang ke TPS gitu kan. Waktu kita tidak lama, mungkin cuma 5 menit kita mencoblos, cuma efeknya nanti untuk 5 tahun mendatang untuk pemimpin kita, baik itu bupati ataupun gubernur kita. Nah, oleh karena itu terkait dengan kekhawatiran adanya partisipasi rendah mengakibatkan legitimasi pemimpin dihasilkan itu tidak legitimate seperti itu, memang ini merupakan konsekuensi dari kegiatan pilkada kita di tengah wabah seperti ini. Kita kan juga tidak bisa memastikan partisipasi itu rendah, karena usaha-usaha kita senantiasa kita lakukan untuk bersosialisasi, dan juga kita mengimbau juga kepada seluruh tim paslon untuk senantiasa berkampanye secara sehat kepada masyarakat kita, mengimbau, mengajak masyarakat kita untuk datang ke TPS. Artinya ini merupakan tugas bersama. Di samping tim kampanye, kita juga menghimbau kepada pemerintah daerah, stakeholder yang lain untuk dapat datang ke TPS. Kalau itu kan seperti ini, semakin bagus tingkat partisipasi, maka nanti tingkat legitimasi pemimpin yang dihasilkan itu semakin luar biasa. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Saya lompat saja ke pertanyaan nomor 4 karena saya nilai pertanyaan nomor 3 sudah Pak jawab tadi. Oke. Nah, jadi pertanyaan nomor 4 adalah kita memiliki pengalaman buruk pada pemilu tahun kemarin Pak, dengan hilangnya ratusan nyawa penyelenggara pemilu akibat kegagalan. Namun tantangan sekarang ini jauh lebih besar dan jauh lebih berat karena dalam situasi pandemi. Yang saya ingin tanyakan adalah sudah sejauh mana persiapan KPU Kabupaten Blitar untuk menghadapi pilkada kali ini? Baik, kalau untuk KPPS, ya artinya petugas kita yang bekerja di TPS itu berkaca dari pengalaman sebelumnya, KPU RI juga telah menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman dalam perekrutan KPPS di Pilkada tahun 2020 ini. Kalau ada kemarin yang meninggal, ada yang sakit, ya, kelelahan, itu memang analisanya adalah karena pertama beban kerja itu kita tuh memang sungguh luar biasa kemarin. Karena kita pemilihan untuk 5 jenis pemilihan dengan pola kerja yang berat, ya, sehingganya orang-orang yang agak rentan berusia lanjut, sehingganya mereka tidak kuat, mengakibatkan mereka lelah dan sakit seperti itu. Hari ini KPU telah mengantisipasi itu. Persyaratan dari KPPS itu adalah usia minimal 20 tahun. Yang kedua maksimal 50 tahun. Kalau kemarin kan usia maksimal tidak dibatasi. Orang yang 60, 70 boleh saja. Hari ini KPPS kita ingin daftar maksimal usia 50 tahun. Dan yang ketiga, mereka tidak memiliki penyakit komorbiditas. Ya, artinya mereka tidak punya penyakit asma, sesak napas, ya, jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang punya penyakit seperti itu, kita cut langsung. Kita asingkan, tidak kita masukkan ke dalam untuk petugas KPPS kita. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan antisipasi kalau seandainya mereka agak rentan dengan Corona 19. Nah, itu usaha kita. Artinya insya Allah ya, dari pola-pola yang kita lakukan ini, kita ingin memastikan semua petugas kita itu sehat, ya, kuat, dan bisa bekerja nanti di hari H. Kalau untuk beban kerja kita tidak seberat yang kemarin. Kemarin itu kita ada 5 jenis pemilihan, ya, presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Sekarang kita kan cuma 2, provinsi, gubernur dan bupati. Nah, mudah-mudahan nanti dengan 2 jenis pemilihan ini
tidak menyebabkan pola kerja dari KPPS kita ini terlalu berat ya, dan kita sudah dalam tahapan pembentukan dan BIMTEK, bimbingan teknis kepada mereka untuk bisa bekerja nanti sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI. Oh, baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir tahun nomor 5 Pak. Ya. Pesan Bapak untuk peserta Pilkada Desember nanti Pak. Ya. Kalau untuk peserta pilkada atau pemilihan, kita akan ada, kalau kita di sini bupati, wakil bupati ya, dan gubernur, wakil gubernur di Sumatera Barat. Kalau pesan kami tentunya, pertama, karena hari ini kita sedang melaksanakan tahapan kampanye, maka laksanakanlah kampanye sesuai dengan peraturan yang ada. Ada metode kampanye itu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, jumlah maksimalnya 50 orang gitu kan. Wajib menerapkan protokol kesehatan, ya jalankanlah itu. Alhamdulillah informasi kita dapatkan dari kepolisian, dari Bawaslu, umumnya kita calon bupati kita di Tanah Datar wakil bupati itu dan tim kampanye ya itu sudah menerapkan protokol kesehatan, dan tentunya nanti kami juga berpesan agar seluruh calon dan juga tim kampanye untuk dapat menghimbau mengkampanyekan kepada masyarakat kita untuk juga datang ke TPS 9 Desember 2020, karena insya Allah kita akan melaksanakan pilkada ini dengan aman, sehat ya, demokratis dan juga tentunya berencana. Sehingga tentu kita berharap akan menghasilkan nanti calon pemimpin kita, baik itu gubernur ataupun bupati yang legitimate ya, punya kekuasaan yang didukung penuh oleh masyarakat. Baik Pak, Kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan sudah habis. Terima kasih atas waktu dan tempatnya bagi saya Pak, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif saya ini Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, terima kasih Gilang.